Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Zilvia Iskandar. Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua kian brutal. Tidak hanya membakar fasilitas umum seperti puskesmas dan sekolah, kelompok teroris KKB juga membunuh tenaga kesehatan di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Bagaimanakah upaya negara melalui aparat TNI Polri dalam memburu dan menangkap kelompok teroris KKB hingga ke akar-akarnya, termasuk menangkap mereka yang memberikan dana dan menyuplai senjata. Inilah Prime Talk selengkapnya. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengecam keras aksi teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Kiwirok, Pegunungan Bintang, dan di daerah-daerah lainnya di Papua. Menurut Dev, negara harus mengambil langkah tegas dan tidak boleh kalah oleh teroris. Dev menambahkan pemerintah juga harus memutus aliran dana kelompok teroris KKB, termasuk menangkap pejabat daerah yang diduga menggunakan uang negara untuk menyuplai senjata kepada kelompok teroris. Memutuskan alur dananya, lalu juga menghentikan penyelundupan senjata dan juga semua LSM ataupun juga organisasi-organisasi lainnya yang aktif mengumpulkan dana di luar dan mensuplai persenjataan. Dan juga harus ada penegakan hukum yang tegas, khususnya itu dalam pemberantasan korupsi, karena ditenggarai saat ini banyak individual di dalam pemerintahan daerah yang menyelewengkan dana untuk diserahkan kepada KKB. Sebelumnya, peneliti senior LIPI, Hermawan Sulistyo, mengungkapkan cara paling ampuh dalam menghentikan kekerasan di Papua adalah memutus mata rantai aliran dana dan persenjataan bagi kelompok teroris KKB. Pemerintah harus menghukum oknum aparat maupun pejabat yang bermain mata dengan kelompok teror. Mencegah kekerasan di sana itu, pertama, hentikan dulu jalur pasokan senjata, jalur pasokan amunisi. Kita udah tahu ada anggota oknum TNI dan Polri yang diadili karena menjual peluru ke KKB. Yang kedua, jalur dana untuk membeli senjata-senjata ini dan peluru-peluru ini. Kita punya ke PPATK. Itu dengan mudah kok ditelusuri. Karena ada tokoh-tokoh yang mendapat uang dari pemerintah pusat, lalu tersalur ke sana juga, gitu. Selain pendekatan keamanan, pemerintah juga melakukan pendekatan kontra narasi ideologi KKB. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan pemerintah terus melawan narasi yang dikembangkan oleh kelompok teror KKB, terutama yang berada di ruang-ruang digital. Banyak isu yang terkait dengan atau informasi yang dikembangkan atau disampaikan oleh KKB itu betul-betul menyerang dan salah, keliru, yang justru mempengaruhi opini publik, termasuk dalam negeri. Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi, karena kita terus mengembangkan dan menyampaikan pada masyarakat bahwa pemerintah Indonesia bekerja secara serius untuk membangun rakyat Papua, untuk membangun daerah Papua sebagai bagian yang integral dari Indonesia. Situasi keamanan di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua masih mencekam setelah kelompok teroris KKB membakar fasilitas umum dan membunuh tenaga kesehatan pada 13 September lalu. Aparat TNI Polri masih memburu para pelaku dan berusaha menyelamatkan satu tenaga kesehatan yang dinyatakan hilang. Tim Liputan Metro TV. Bagaimanakah Polri merespons eskalasi konflik yang terjadi pada kasus penyerangan fasilitas umum dan tenaga kesehatan di Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua? Saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Pol Paulus Waterpauw, dan juga anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan. Selamat malam Pak Paulus, Kang Farhan. Selamat malam. Baik. Selamat malam Pak Paulus. Pak Paulus, sudah bisa mendengar kami, Pak? Oke. Baik, kita akan perbaiki sambungan audio dengan Komjen Paulus. Saya ke Kang Farhan terlebih dahulu. Kang Farhan, bagaimana Komisi 1 merespons eskalasi aksi teror yang terjadi di Papua saat ini? Sesuai dengan bidang kerja kita, tentu kita ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah komunikasi yang dilakukan oleh negara untuk bisa melakukan counter narasi terhadap pembelaan kelompok terorisme di Papua. Yang kedua adalah counter narasi untuk diplomasi agar mencegah terjadinya internasionalisasi isu dari Papua ini. Nah,
kalau dilihat dari secara diplomasi sebetulnya sudah berhasil, karena ukuran-ukurannya sih memang sudah terlihat bahwa tidak ada satupun akhirnya negara yang berhasil menggolkan agenda Papua ini ke yang umum PBB sekarang yang sedang berlangsung misalnya. Demikian juga bahkan Dewan Tinggi HAM PBB sudah mencoret Papua sebagai kasus HAM yang besar. Jadi ini murni adalah terorisme. Tinggal bagaimana kita membangun narasi untuk mengcounter. Nah, jadi kalau istilahnya bagaimana kita bisa meyakinkan orang-orang bahwa yang mereka lakukan ini adalah sebuah tindakan kekerasan yang tidak beradab. Oke, baik. Pak Paulus sudah bisa mendengar saya, Pak? Halo, Pak Paulus. Oke, baik. Pak Paulus, kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM merilis video dan juga artikel soal penyerangan yang mereka lakukan ke sekolah dan puskesmas. Kelompok ini, Pak, mengatakan bahwa daerah konflik itu harus dibersihkan dari orang berambut lurus, tidak peduli itu guru, dokter, atau suster. Dan meskipun sudah diperingatkan 3 kali, tapi para nakes melawan, bahkan dokter mengeluarkan senjata. Bagaimana Polri merespons pernyataan kelompok ini? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi saya pertama turut prihatin dan ikut belasungkawa ya atas kejadian meninggalnya almarhum Saudari Gabriel Melan dan juga kejadian yang luar biasa terhadap saudara-saudari nakes di Kiwirok, Pegunungan Bintang. Tetapi yang kedua, saya juga tentu mengutuk dengan keras ya perbuatan seperti ini, karena ini sudah sangat berlebihan, ya, karena mereka tidak bisa membedakan siapa yang mereka tindak atau lakukan kekerasan dan korban-korban yang demikian ini harusnya dilindungi dan dijaga begitu. Yang berikut saya mau sampaikan bahwa memang langkah tindakan yang kita lakukan itu tentu pertama penyelamatan jiwa yang masih bisa diselamatkan ya. Jadi mohon untuk dimaklumi karena situasi ketika itu sehingga itu apa yang dilakukan oleh teman-teman Satuan Tugas TNI dibantu oleh anggota kita yang ada di sana, Polsek Polres, yang sebenarnya sangat terbatas ya jumlahnya kami di sana. Untuk membantu saudara nakes, dokter, yang juga masyarakat yang sedang ketakutan menghadapi persoalan situasi kekerasan masif seperti itu. Oke, Pak Paulus, TPNPB juga mengatakan bahwa mereka membantah menyandera nakes Gerald Sokoy. Gerald disebut tersesat setelah penyerangan di Kiwirok, kemudian ditemukan oleh pasukan TPNPB OPM, dan Gerald Sokoy akan diserahkan melalui gereja atau Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang. Apakah Polri percaya dengan pernyataan ini? Apa tindakan yang akan dilakukan Polri? Ya, saya pikir begini, Mbak. Yang pertama bicara tentang kelompok-kelompok ini memang memerlukan sinergi bersama ya, karena ada banyak problem latar belakang yang mereka punyai. Artinya kita tidak pernah bisa berpikir apa yang mereka pikirkan, sementara apa yang kita mau juga mereka tidak pernah bisa ikuti itu. Jadi perlu ada komunikasi yang intens antara kita dengan penyelenggara negara, termasuk dengan aparat-aparat yang sekarang memang kita semua sudah bersatu di sana untuk melakukan upaya-upaya pendekatan terhadap mereka, tetapi juga melakukan tindakan tegas, terukur, bila mereka memang melakukan kekerasan-kekerasan itu. Kalau mereka sekarang menyatakan seperti itu untuk melarang, membatasi, saya pikir itu mereka sudah nyata-nyata menyatakan diri untuk berkonflik frontal dengan kami aparat TNI Polri khususnya sebagai alat negara. Jadi terhadap satu nakes yang masih hilang ini Pak, Gerald Sokoy, apa yang akan dilakukan oleh Polri? Gerald Sokoy hari ini masih tetap dicarikan komunikasi. Memang ada sebaran informasi yang kita sudah dapat
tentang yang bersangkutan masih hidup, bahkan ada dalam lingkungan kendali kelompok ini dan sebagainya, itu mungkin kita sedang mengecek kepastiannya apakah memang yang bersangkutan betul-betul hilang atau memang dalam kondisi sedang diawasi ketat dalam lingkungan tanggung jawab kelompok ini. Tapi saya pikir ini bagian yang harus kita tangani. Ya. Oke, Kang Farhan, tadi saya lihat Anda geleng-geleng ketika saya bilang Gerald Soko ini katanya ditemukan oleh kelompok KKB, bukannya disandra. Anda percaya dengan statement ini? Apa tindakan yang menurut Anda harus dilakukan oleh Polri? Tentu kita tidak percaya, karena bagaimana mungkin kalau memang kan pernyataan mereka ditemukan lalu diselamatkan dan akan diserahkan. Tapi ketika ditanya kapan mau diserahkan, kita tunggu waktu yang tepat. Lah, gini, berdasarkan pengalaman dan wawancara serta perbincangan kita dengan banyak tokoh masyarakat, mereka ini sering mendapatkan dana dari tokoh-tokoh di Papua, bukan karena diberikan sumbangan dengan sukarela. Sering mereka melakukan penculikan anggota keluarga dari tokoh-tokoh masyarakat di Papua, kemudian mau tidak mau harus ditebus, karena kalau tidak akan dibunuh. Dan mereka memang membunuh, gitu. Nah, jadi saya yakin sekali apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah sebetulnya menyandera Gary, dan kemudian Gary akan dijadikan sebagai bahan untuk tebusan. Jadi inilah salah satu hal yang harus segera kita hentikan. Hentikanlah dengan menggunakan counter naratif bahwa mereka adalah kelompok teror yang perjuangannya sudah bukan ideologis. Perjuangan mereka tentu menuju ke arah kriminal yang murni. Mereka menculik, menteror, kemudian memeras. Nah, ini yang harus dilakukan pendekatan yang sangat khusus. Belajar dari pengalaman kita bagaimana mereka melakukan penculikan dan pemerasan, maka sebetulnya ini menjadi titik awal bagi kita semua untuk mulai membangun narasi bahwa apa yang mereka lakukan ini bukanlah sebuah pembangunan atau perjuangan kemerdekaan yang beradab, karena mereka juga rasis sekali, gitu. Ya, oke. Pak Paulus, setelah mendengarkan pernyataan dari Kang Farhan bahwa ada dugaan ini motif penyanderaan untuk penculikan meminta tebusan, apakah Polri juga mencium motif yang sama? Ya, kalau saya secara pribadi dengan pengalaman tugas di Papua ya, sudah pernah beberapa kali saya katakan bahwa ada banyak memang free man ya. Mereka manusia bebas yang memang berkeliaran di lingkungan-lingkungan sekitar warga masyarakat tempat tinggal mereka. Tetapi juga mereka kadang menggunakan momen-momen itu untuk melakukan tekanan kekerasan kepada, tidak hanya kepada aparat, tidak hanya kepada masyarakat yang lain, tapi dengan masyarakat mereka sendiri juga mereka lakukan itu. Begitu. Jadi artinya bahwa memang ini kita perlu lakukan langkah-langkah cepat untuk mengatasi mereka. Dalam arti bahwa saya tadi menyinggung di depan, semua stakeholder di situ harus berperan begitu. Karena masyarakat ini kan mereka sudah terpolakan dengan beberapa fakta-fakta kejadian yang lalu-lalu, yang lampau-lampau bahkan. Itu mereka jadikan sebagai bahan pembelajaran mereka. Bagaimana cara menghadapi kelompok kita, aparat TNI Polri, bagaimana cara menghadapi kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lain. Nah, itu yang saya pikir tidak bisa kita bergerak sendiri dengan mengandalkan hanya TNI Polri. Tapi semua unsur harus bergerak bersama. Kang Farhan, ada yang mengatakan LIPI mengungkapkan bahwa cara paling ampuh untuk bisa menghentikan kekerasan di Papua adalah memutus mata rantai aliran dana dan juga suplai senjata kelompok teroris KKB ini. Nah, apakah itu bisa dilakukan? Kita telusuri dari aliran dana dan juga cara senjata itu masuk sampai ke mereka. Kita akan bahas nanti pemirsa usai jeda. Baik, Pak Presiden kembali bersama kami di Prime Talk. Pak Paulus, saya kembali ke Anda. Seorang ASN ditangkap di Yahukimo, Papua karena diduga memasuk dan juga menyuplai senjata ke KKB wilayah Yahukimo. Nah, bulan lalu juga ada peristiwa seorang kepala distrik ditangkap, Pak, karena diduga sebagai simpatisan KKB wilayah Yahukimo. Benarkah sebetulnya keterlibatan oknum pejabat, ASN, hingga aparat TNI Polri dalam mendukung aksi KKB di Papua itu adalah rahasia umum, Pak?
Ya, kalau hasil eh, penyelidikan kita dan pengungkapan beberapa kali, itu memang keterlibatan aparat itu ada, Mbak. Misalkan dana desa ya, itu mereka pakai untuk lakukan pengadaan amunisi, senjata dan lain sebagainya. Ketika itu, kami ungkap dari Filipina masuk ke mana? Masuk ke Papua itu lewat Sulawesi Utara, Maluku, dan kemudian Papua Barat dan ke Papua gitu lewat Nabire. Itu pernah kita ungkap dulu, Pak. Jadi memang kalau gairah semangat untuk pelibatan para kelompok yang tadi Mbak sebutkan ASN dan sebagainya, saya pikir itu memang ada. Termasuk motifnya apa, Pak? Kalau misalnya mereka memberikan dana, katakanlah mereka memberikan dana kepada kelompok ini, motifnya apa? Keuntungan buat yang memberi dana itu apa? Kadang-kadang karena terpaksa, Mbak, karena mereka diancam. Jadi pengalaman itu ketika kami ungkap, ketika dana itu akan turun ke desa, itu kelompok ini sudah menunggu di satu titik yang aman menurut mereka, yang kemudian nanti ketika para kepala desa atau kepala kampung ini melintasi wilayah itu langsung mereka hadapi gitu. Mereka hadapi dan kemudian mereka todong di situ untuk meminta sejumlah dana. Resikonya bila tidak dikasih, maka kita bisa tahu atau bisa membayangkan dampak yang dialami kepada mereka ini. Itu selain karena terintimidasi, Pak Paulus, adakah motif lain, misalnya motif memang sengaja untuk memelihara gangguan keamanan di Papua? Oh, kalau itu ada indikasi saja. Indikasi. Kami menduga saja bahwa memang ada juga dalam rangka kepentingan tertentu, terutama dalam hal misalkan pilkada, pil desa dan sebagainya. Itu ada pihak-pihak yang memang dipakai sebagai sebagai jagger gitu ya, untuk memberikan penekanan kepada para pihak untuk melakukan pemenangan. Itu hanya indikasi, Mbak. Belum bisa kita ungkap. Yang harus diungkap, oke, yang harus dibuktikan. Kang Farhan, Anda setuju kalau cara paling ampuh untuk menghentikan aksi dari para kelompok teror KKB ini adalah memutus rantai aliran dana dan juga pasokan senjata bagi mereka? Saya sangat setuju, dan intimidasi yang dilakukan oleh mereka seperti disampaikan oleh Pak Paulus itu benar sekali gitu. Tinggal kita bagaimana caranya bisa memberikan rasa aman yang luar biasa. Kesatuan kepolisian beserta dengan kesatuan TNI ini yang ada di distrik-distrik, terutama di daerah pegunungan, itu memang menghadapi tantangan yang sangat besar. Kayak kemarin di 33 distrik di Kabupaten Bukit Bintang ini hanya ada 6 polres apa 6 polsek ya, Pak ya? 6 polsek ya. 6 polsek. Iya, hanya 6 polsek di 33 distrik. Bagaimana cara menjaganya? Anda bayangkan nggak betapa kita ini kekurangan personel, kekurangan kekuatan sebetulnya untuk bisa menimbulkan rasa aman. Nah, apa boleh buat? Tentu banyak tokoh-tokoh masyarakat, ASN, bahkan mungkin juga kepala daerah terpaksa ya, berkompromi dengan memberikan uang tebusan karena diintimidasi. Nah, tapi apabila kemudian ada teori konspirasi yang mengatakan jangan-jangan para kepala daerah ini sengaja menjaga atau memelihara konflik supaya dana otsus tetap keluar, saya kira itu teori konspirasi yang keterlaluan lah. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin seseorang ya selevel kepala daerah sekalipun bisa mengendalikan mereka apabila terus-terusan dijadikan sebagai alat gitu untuk memeras otsus. Itu teori konspirasi yang keterlaluan. Istilah kita namanya kalau dalam bahasa gaul tuh seperti nunggangin anak macan. Lah makin lama makin gede ini macan, turun kita dimakan, nggak turun juga kita diterkam. Oke, Kang Farhan, tadi Anda mengatakan bahwa salah satu cara untuk bisa menyelesaikan konflik ini adalah dengan melakukan counter narasi. Tapi sejumlah pihak menilai sudah saatnya pemerintah mengambil sikap tegas, yaitu dengan melaksanakan operasi militer total di wilayah Papua. Anda sepakat? Berat ya. Rasanya saya
belum bisa sepakat. Mungkin banyak di antara kita yang akan tidak setuju, tapi kita diskusikan bersamalah. Walaupun saya belum sepakat sebagai seorang anggota Komisi 1, tetapi saya terbuka untuk berbagai macam opsi dan diskusi. Artinya bahwa kalau operasi militer, kalau kita menerapkan lagi seperti di Aceh tahun 1980-1990 menjadi DOM, daerah operasi terlalu berat, beban ke kitanya juga terlalu berat gitu. Saya masih percaya kepada operasi gabungan Kesatuan Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi leading sektor dan TNI sebagai kekuatan yang membantu, kekuatan pemukul tentunya. Nah, tapi kita juga mesti melihat bahwa justru yang salah satu yang mesti dipotong itu tidak hanya lingkaran dana dan juga suplai amunisi, tetapi juga lingkaran kekerasan, bahwa budaya atau kepercayaan nyawa dibayar nyawa harus diputus. Oke, caranya seperti apa ini Pak Paulus untuk bisa memutus tadi nyawa dibayar nyawa, kemudian memutus aliran dana dan juga menelusuri persenjataan yang masuk ke kelompok KKB ini? Caranya seperti apa yang efektif? Apakah bukankah selama ini kepolisian juga sudah melakukan, tapi ternyata belum efektif juga untuk menekan serangan demi serangan yang dilakukan oleh KKB? Ya, Mbak Sylvia, terima kasih ya. Jadi ada satu kabupaten yang dulu itu menjadi sangat merah, itu Kabupaten Puncak Jaya ya. Dulu tuh semua kejadian kelompok ini ada di situ. Tetapi hari ini, bahkan 3 tahun terakhir, mau 4 tahun berjalan, daerah itu menjadi hijau royo-royo. Kenapa itu? Karena pendekatan kemanusiaan yang dilakukan oleh sang bupati gitu. Saya apresiasi itu. Salut bolak-balik saya kampanye di mana-mana mengatakan bahwa contohilah itu penyelenggara negara di Kabupaten Puncak Jaya itu. Artinya dengan mereka diundang lewat tokoh-tokoh agama, tokoh adat, diajak bicara, kemudian dikasih gawean, diberikan peran, pekerjaan, itu hasilnya seperti sekarang gitu. Jadi tadi saya singgung tentang free man itu, manusia yang bebas lepas, yang tidak pernah punya tanggung jawab terhadap pekerjaan dan tanggung jawab juga pada mungkin keluarga dan lain-lain. Itu memang hidupnya seperti ini, Mbak. Jadi artinya kalau kita mau, saya pikir kalau hanya pendekatan hard approach dengan kita melakukan upaya-upaya, ya tadi yang Pak Farhan sampaikan, kelemahan kami banyak, kita banyak Mbak. Artinya lebih luas wilayah yang begitu dengan kekuatan yang tersebar, yang minim sekali di wilayah-wilayah itu mengakibatkan banyak sekali keterbatasan kami untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terukur itu, kecuali satuan tugas. Tapi satuan tugas juga kan tidak bisa bergerak leluasa karena keterbatasan dan geografis dan lain sebagainya begitu. Jadi saya pikir salah satu jawaban kuncinya adalah bagaimana kita melakukan soft approach dengan melakukan membuka komunikasi. Makanya saya katakan bicara tentang Papua sangat kompleks. Peranan kebersamaan itu penting. Tidak hanya diserahkan pada aparat TNI Polri. Karena apa? Kalau kita menghadapi mereka itu gampang, kelompoknya tidak banyak itu. Tetapi pengikutnya yang banyak, Mbak. Jadi misalkan saya pernah bilang juga, di sana terkenal kalau mereka berkonflik itu ada yang disebut dengan Waimum. Waimum itu penyelenggara konflik itu. Itu seperti sekarang Lamek Taplo di Pegunungan Bintang, dia penyelenggaranya itu. Dia ada masalah yang prinsip dengan pemerintah. Nah, kita harus cari dengan pemerintah daerah, ada apa masalahnya dengan Taplo itu. Oke, intinya ini tugas bersama ya Pak, bukan hanya diserahkan bebannya kepada TNI Polri saja, tapi peran kepala daerah di sini sangat besar untuk bisa melakukan pendekatan kemanusiaan, menyejahterakan mereka. Terima kasih Komjen Paulus Waterpauw dan juga Kang Muhammad Farhan telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.